dalam satu malam tersebut. Kita mulai dari penglihatan yang pertama, saudara-saudara. Di dalam Zakaria pasal 1 ayat 7 sampai 17. Zakaria diperlihatkan Tuhan penglihatan berupa para penunggang kuda. Apa artinya penglihatan para penunggang kuda ini? Ini adalah gambaran bagaimana Tuhan mengawasi total. Bagaimana Tuhan selalu hadir setiap detik, setiap menit, setiap jam, hari, minggu, bulan, dan tahun-tahun kehidupan manusia di dunia ini. Kuda-kuda itu gambaran dari Allah yang peduli terhadap setiap manusia, terutama mereka yang sudah sungguh-sungguh bertobat dan percaya kepada Tuhan. Sekalipun kita sedang mengalami tekanan, pergumulan, penderitaan, kesusahan demi kesusahan, Tuhan amat sangat peduli. Artinya tingkat kepedulian Tuhan tidak hanya bagi orang Israel, tapi juga bagi kita bangsa Indonesia, bangsa Malaysia, bangsa Amerika, bahkan juga bangsa-bangsa lain. Terlebih khusus kita yang sudah sungguh-sungguh bertobat kepada Tuhan. Tuhan selalu hadir, Tuhan selalu peduli, Tuhan selalu mengawasi, Tuhan selalu menyertai. Jadi kuda-kuda itu adalah simbolisasi pengawasan Tuhan melekat. Setiap detik, setiap menit, setiap jam, hari, minggu, bulan, tahun-tahun kehidupan kita. Termasuk dikala kita mengalami sengsara, mengalami pergumulan, mengalami tekanan, mengalami kesusahan. Penglihatan yang kedua. Di Zakaria pasal 1 ayat 18 sampai 21. 4 tanduk dan 4 tukang besi. 4 tanduk dan 4 tukang besi. 4 tanduk itu, saudara, lambang kekuatan dunia. Artinya apa? Lambang kehebatan dari bangsa-bangsa. Yang pernah menjajah, yang pernah menguasai, mempermudah, menyiksa orang Yehuda, Israel, dan Yerusalem. Jadi begini, saudara. Kalau sekarang ini kan kita lihat agak berbeda ya. Posisi orang Israel. Bedanya di mana? Dengan tempo dulu. Kalau tempo dulu orang Israel itu justru seringkali dijajah. Seringkali ditindas, saudara-saudara. Orang Israel itu. Seringkali pula mereka diperlakukan tidak manusiawi. Ambil contoh. Waktu mereka diperbudak di Mesir, kan sangat tidak manusiawi. Tapi begini, sekalipun hal-hal yang pahit dan menyakitkan tersebut banyak dialami oleh bangsa Israel dulu. Itu bagian daripada penghajaran Tuhan. Itu bagian dari peringatan dari Tuhan. Karena dulu bangsa Israel itu sangat susah sekali bertobatnya. Sangat susah sekali untuk taat. Maka Tuhan seringkali membiarkan bangsa-bangsa lain menindas mereka, menghukum mereka, memperlakukan mereka tidak adil. Itu kondisi bangsa Israel tempo dulu. Nah, kalau di zaman sekarang berbeda seperti saya katakan tadi. Di mana bedanya? Bangsa Israel itu menjadi salah satu bangsa yang sangat diperhitungkan di muka bumi ini. Artinya, terjadi perubahan. Di mana Tuhan hari-hari ini, saat-saat ini bangsa Israel itu diangkat, dipulihkan, diberkati oleh Tuhan. Bahkan walaupun penduduknya sangat sedikit, tanahnya juga tidak seperti Indonesia, tapi diberkati Tuhan dengan luar biasa.
Bahkan negara adik kuasa seperti Amerika Serikat pun sangat hormat terhadap bangsa Israel. Sangat hormat terhadap bangsa Israel. Sekalipun tanahnya sedikit, jumlah penduduknya sedikit. Tapi bangsa-bangsa lain hormat. Ada apa di balik itu semua? Saya lihat dari perspektif Alkitab. Arus pertobatan, arus ketaatan, dan kesetiaan di kalangan bangsa Israel hari-hari ini sudah semakin bertambah banyak di antara mereka datang dan bertobat kepada Tuhan dibanding tempo dulu. Itulah yang membuat Tuhan menghargai, memberkati, mengangkat bangsa yang kecil ini menjadi bangsa yang sangat diperhitungkan oleh bangsa-bangsa lain, sekalipun bangsa itu memiliki kemampuan yang luar biasa. Artinya, saudara, 4 tanduk tadi, sekali lagi, itu adalah gambaran kekuatan bangsa-bangsa lain yang menjajah, memperbudak bangsa Israel. Itu Tuhan izinkan terjadi supaya memaksa, mendesak orang Israel bertobat dan taat sama Tuhan. Maka saya lihat begini, saudara. Pergumulan, persoalan, penderitaan, kesukaran yang kita alami, seringkali itu bisa diizinkan Tuhan untuk memaksa kita sungguh-sungguh bertobat. Seringkali Tuhan izinkan itu untuk mendesak kita supaya sesegera mungkin berubah di hadapan. Itu saya banyak belajar bagaimana cara Tuhan mendesak, memaksa bangsa Israel untuk sungguh-sungguh bertobat. Sekalipun masih ada sebagian kecil dari orang Israel yang tetap menolak tentang ketuhanan Yesus, yaitu orang Yahudi tulen. Masih kok. Mereka-mereka inilah yang kalau kita lihat di media sosial seringkali meludahi, memukuli orang-orang Kristen yang datang ke Israel. Ya, masih ada kok kelompok-kelompok Yahudi fanatik seperti masih ada. Tapi persentasenya saya lihat itu semakin kecil. Nah, yang berikutnya ada 4 tukang besi. Itu adalah lambang kuasa Tuhan yang sangat-sangat tidak bisa dibatasi. Tidak bisa dihalangi oleh kekuatan bangsa-bangsa lain. Sekalipun bangsa-bangsa itu merasa ya besar, hebat, kuat. Tapi kemahakuasaan Tuhan tetap lebih besar, tetap lebih luar biasa. Dan bahkan melalui 4 tukang besi itu Tuhan menjelaskan mereka pun dengan segala kekuatannya akan dihancurkan oleh Tuhan. Saudara, Iran itu dalam bahasa itu dulu dalam zaman Alkitab namanya Persia. Kita tahu dulu juga orang Israel mengalami penganiayaan, mengalami penindasan. Ya, yang dilakukan oleh Raja Persia. Yang sekarang namanya Iran. Persia itu menjadi salah satu negara yang sangat-sangat powerful dulu. Saking mereka merasa menjadi bangsa yang kuat, akhirnya mereka sombong. Dan kesombongan mereka itu mereka perlihatkan waktu mereka melakukan ketidakadilan terhadap orang-orang Israel tempo dulu. Sekarang berubahlah Persia itu menjadi negara Islam, yaitu Iran. Waktu dia berubah nama dari Persia menjadi Iran, sama kesombongan orang Persia dulu itu terulang kembali dalam diri orang-orang Iran di zaman sekarang.
Dan kesombongan itu sangat terlihat jelas waktu mereka membangun perlengkapan persenjataan yang mutakhir. Dan pajak-pajak masyarakatnya banyak dipakai untuk buat senjata, saudara. Itulah yang mereka pakai sekarang untuk melawan Israel dan juga Amerika. Maka terjadi demonstrasi. Terjadi gelombang penolakan sebagian orang Iran. Bersyukur dengan meninggalnya para pemimpin-pemimpin Iran yang baru beberapa minggu yang lalu disikat oleh Amerika dan Israel. Kenapa mereka bangga? Karena mereka merasa ini sudah waktunya Tuhan memulihkan, mengubah bangsa itu menjadi bangsa yang lebih beradab. Menjadi bangsa yang lebih manusiawi, menjadi bangsa yang lebih memperhatikan kesejahteraan rakyatnya daripada hanya sekedar buat senjata. Jadi maksud saya begini, saudara. Apa yang sedang terjadi antara Amerika, Israel versus Iran itu tidak lepas daripada apa yang sudah Tuhan nubuatkan kepada Nabi Zakaria ribuan tahun yang lalu. Bahwa memang 4 tukang besi itu lambang kekuasaan Tuhan akan meluluhlantahkan bangsa-bangsa yang menganggap dirinya hebat dan luar biasa. Penglihatan yang ketiga, di Zakaria pasal 2 ayat 1 sampai 13. Seorang laki-laki dengan tali pengukur. Ini menunjukkan bahwa Tuhan telah mempersiapkan kota Yerusalem menjadi tempat kelahiran Yesus, Sang Mesias, Sang Juru Selamat, Sang Pembebas. Itu. Dan dari kota Yerusalem yang amat dan kecil itu, lahir seorang pelindung agung. Yang tidak lain, yang tidak bukan adalah Yesus sendiri. Itulah arti penglihatan seorang laki-laki dengan tali pengukur. Kelahiran Yesus di kota Yerusalem merupakan awal mula pemulihan demi pemulihan Tuhan akan lakukan bagi bangsa Israel dan juga bagi semua bangsa-bangsa di dunia ini. Pemulihan rohani, pemulihan jasmani. Sekalipun kita masih akan menunggu kembalinya Yesus yang sudah datang pertama kali untuk yang terakhir kali. Penglihatan yang keempat, pembersihan imam besar Yosua di Zakaria 3 ayat 1 sampai 10. Ini adalah lambang bagaimana umat Yehuda dapat mengatasi tuduhan iblis dan disucikan dari dosa mereka melalui kasih karunia, melalui kasih pengorbanan Yesus di kayu salib. Jadi Yosua sebagai imam besar yang mengenakan pakaian kotor diganti dengan pakaian bersih, itu adalah tanda penghapus dosa dan pemulihan rohani bagi orang Israel di zaman Nabi Zakaria. Penglihatan yang kelima adalah kendil, emas, dan 2 pohon zaitun. Zakaria pasal 4 ayat 1 sampai 4. Kendil emas ini adalah lambang Allah pasti memberikan kuasa kepada umatnya melalui Roh Kudus. Artinya begini. Kendil emas itu adalah simbolisasi kehadiran Roh Kudus dalam diri orang Israel untuk memberikan kekuatan, untuk memberikan pengharapan, untuk memberikan kuasa mengatasi dosa, menaklukkan iblis, bahkan juga apa? Melakukan apa yang Tuhan suruhkan untuk kita lakukan. Kalau kita hubungkan ini dalam pembangunan bait suci, kendil emas itu sekali lagi adalah lambang kehadiran Roh Kudus dalam diri orang Israel akan memampukan menguatkan mereka membangun kembali bait suci itu. Kalau secara rohani buat kita,
kita bisa bertobat kepada Kristus, kita bisa berubah semakin lebih benar, semakin lebih baik, bertambah hari, minggu, bulan, dan tahun. Tidak lebih karena pekerjaan Roh Kudus. Bahkan kalau kita bisa memberitakan Injil kepada banyak orang, melayani Tuhan. Di tengah-tengah tantangan, persoalan, dan pergumulan yang ada. Itu tidak lebih daripada karena pertolongan dari Roh Kudus. Itu makna rohaninya buat kita. Lalu ada 2 pohon zaitun di samping kandil. Ini adalah lambang Zerubabel dan Yosua yang diurapi Tuhan untuk melayani Tuhan kembali. Penglihatan yang ke-6, yaitu gulungan kitab yang terbang. Zakaria pasal 5 ayat 1 sampai 4 menunjukkan penghakiman Tuhan pasti datang bagi seluruh orang di negara manapun dia berada. Di daerah manapun dia berada. Pasti Tuhan menghakimi semua orang. Terutama mereka yang sungguh-sungguh tidak mau bertobat kepada Tuhan, alias ngeyel, kira-kira begitu. Gulungan kitab itu berisi kutukan atau hukuman demi hukuman kepada mereka yang tidak mau sungguh-sungguh bertobat. Ya. Karena masa zaman Zakaria rupanya orang Israel itu seringkali juga melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ambil contoh, melakukan pencurian. Juga mengucapkan sumpah palsu. Misalnya begini Bapak Ibu. Ya, sumpah palsu. Setiap para pejabat di negeri kita ini, kalau dia orang Kristen atau agama lain kan selalu berjanji atas nama Tuhan dan kitabnya. Waktu para pejabat itu melakukan tindakan korupsi, berarti dia sudah memalsukan sumpah yang sudah dia ikrarkan, yang sudah dia sampaikan, yang sudah dia komitmenkan kepada Tuhan. Itu contoh sumpah palsu di zaman sekarang. Ketidakkonsistenan melakukan apa yang kita sudah komitmenkan, yang sudah kita janjikan di hadapan Tuhan. Tindakan-tindakan yang seperti inilah yang pasti dihukum oleh Tuhan. Itu dilambangkan dengan gulungan kitab yang terbang. Sedangkan penglihatan yang ketujuh adalah wanita dalam gentang. Eva, Zakaria pasal 5 ayat 5 sampai 11. Ini adalah lambang kefasikan atau kejahatan yang terus-menerus begitu subur dan berkembang di kalangan orang Israel pada waktu itu. Di mana Tuhan pasti akan bereskan semua itu. Tentu bagi mereka yang mau bertobat, dimaafkan dan diampuni, bahkan dibersihkan oleh Tuhan. Tapi mereka yang tetap tidak mau bertobat, pasti akan dibereskan, artinya pasti dihukum oleh Tuhan. Itu arti makna penglihatan yang ketujuh, wanita dalam gentang. Sedangkan penglihatan yang ke-8 yaitu 4 kereta kuda di Zakaria pasal 6 ayat 1 sampai 8. Ini adalah lambang roh atau malaikat Tuhan yang ada di seluruh penjuru bumi untuk melakukan penghakiman dari Allah kepada mereka-mereka yang tidak mau sungguh-sungguh bertobat, termasuk kepada mereka-mereka yang mau tetap hidup terus-menerus di dalam dosa. Itu arti 4 kereta kuda. Jadi kereta-kereta itu berfungsi sebagai penegasan kembali ya tentang bagaimana Tuhan pasti menghakimi, mengadili semua orang yang tidak mau sungguh-sungguh bertobat dan berubah. Dan juga sekaligus 4 kereta itu memiliki arti
bahwa Tuhan berkuasa total, mengendalikan total diri setiap manusia di dunia ini, termasuk sekaliber seorang pemimpin atau presiden, perdana menteri, ataupun raja. Jadi ada hubungan penglihatan ke-8 ini dengan penglihatan yang pertama, yaitu para penunggang kuda.